Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki weekend bersama keluarga, sahabat, dan kenalan Anda. Hari ini, Sabtu 26 Februari 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 17 Desember tahun 2007, Paus Emeritus, Paus Benediktus, waktu itu masih memegang tampuk kegembalaan di Vatikan. Paus Benediktus menyetujui suatu dekret yang mengakui keutamaan heroik dari seorang anak kecil yang bernama Antonietta Meo. Seringkali ia dipanggil dengan nama kesayangannya, Nenolina. Dengan dekret ini, saudari-saudara, Nenolina dinyatakan sebagai venerabilis. Venerabilis itu berarti yang patut dihormati. Venerabilis adalah tahap pertama di dalam sebuah persiapan menuju penetapan entah sebagai beata, lalu kemudian dikanonisasi sebagai santa. Venerabilis yang patut dihormati. Kalau beata yang berbahagia, santa kita tahu berarti yang kudus atau orang kudus. Dan prosesnya bergulir menuju kepada tahap selanjutnya, yaitu beatifikasi dan lalu kanonisasi. Nenolina, saudari-saudara, lahir di Roma pada tanggal 15 Desember tahun 1930, jadi sudah abad ke-20. Mohon maaf, maksud saya tahun 1930, dan meninggal pada 3 Juli tahun 1937. Usianya antara 6 sampai 7 tahun. Masih sungguh anak kecil. Pada usia 5 tahun, Nenolina menderita penyakit kanker tulang dan dia diamputasi. Tetapi sungguh mengagumkan saudari-saudara bahwa dalam usia sedini itu, Nenolina menghayati makna penderitaan sebagai seorang murid kecil dari Kristus. Suatu hari, saudari-saudara, ketika dia sedang dirawat di rumah sakit, ayahnya bertanya, "Apakah kamu merasa sangat kesakitan?" Nenolina menjawab begini, "Dedi, kesakitan itu bagaikan tenunan. Semakin itu kuat, semakin itu bernilai." Sebuah jawaban yang sangat dewasa dari seorang anak yang sangat kecil. Nenolina mempersembahkan seluruh penderitaannya kepada Yesus.
Dia gemar menulis puisi-puisi yang ditujukan kepada Bapa, yang ditujukan kepada Yesus, yang ditujukan kepada Bunda Maria. Dalam salah satu puisinya, Nenolina menulis begini: "Kanak-kanak Yesus yang terkasih, Engkau kudus, Engkau baik, bantulah saya. Berikanlah kepadaku rahmat, dan kembalikanlah kakiku. Apabila Engkau tidak menghendakinya, semoga kehendakmu yang terjadi." Doa yang luar biasa, saudari-saudara, dari seorang anak kecil di dalam bentuk puisi. Sebuah puisi yang maknanya sangat dalam, sesuatu yang tak mungkin itu datang dari seorang anak kecil pada umumnya. Tetapi Nenolina menuliskan itu dengan sungguh luar biasa. Nenolina kemudian ingin merayakan hari ulang tahun pertama dia diamputasi dengan makan siang istimewa dan dengan novena kepada Bunda Maria dari Pompei dengan maksud untuk bersyukur karena ia dimampukan untuk mempersembahkan penderitaannya kepada Yesus. Ia meninggal dengan penderitaan yang luar biasa sebelum menginjak usia ke-7. Ia meninggal pada usia menjelang 7 tahun, dan hidupnya menjadi suatu kesaksian tentang kesucian, tentang penyerahan diri. Ia menjadi contoh gemilang dari seorang anak yang mampu menunjukkan iman, yang mampu menunjukkan harapan walaupun menderita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, Yesus mempersilahkan anak-anak seperti Nenolina datang dekat dengannya. Tidak boleh dihalang-halangi untuk mencapai kesucian di usia muda. Mereka juga, anak-anak, dicintai Tuhan, dan mereka ada di hati Tuhan. Anak-anak juga menjadi teladan kerendahan hati, teladan kesucian, teladan kekudusan, teladan penyerahan diri yang luar biasa untuk kita yang sudah dewasa. Saudari-saudara, semoga anak-anak yang lahir dari kasih Tuhan melalui keluarga senantiasa juga diterima dan dibawa kepada Yesus. Jangan menghalang-halangi mereka, jangan cuek, jangan tidak peduli dengan pendidikan iman anak. Seringkali anak-anak menjadi justru penyelamat orang tua. Selamat berakhir pekan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Kau hadirkan kepada kami firman yang meneguhkan kami untuk senantiasa membiarkan anak-anak datang kepadamu dan tidak kami halang-halangi, karena mereka pun adalah teladan kesucian, kepolosan, teladan kerendahan hati, teladan penyerahan diri seperti hamba-Mu, Nenolina. Semoga kami terkhusus para orang tua, para suami istri yang Kau anugerahi anak-anak di dalam hidup, di dalam keluarga mereka, senantiasa membawa anak-anaknya ke hadapan-Mu untuk Kau peluk, untuk Kau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
anak-anak yang hadir dalam keluarga atau dalam hidup kita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.